Mic-nya nggak harus dipegangin kok Ustadz, bisa tetap celup-celup. Ya kalau ini sudah Pun jelas? Ya oke, jelas kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasanya saya senantiasa mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada panjenengan semuanya agar selalu ingat niat ikhlas lillahi ta'ala, yaitu beramal taat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kajiannya tematik dengan tema tentang keutamaan ilmu agama, tentang pentingnya ilmu agama di dalam kehidupan. Kita tahu bahwa ilmu agama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi. Menurut Allah Ta'ala memiliki darajah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu agama, di antara ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama adalah firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Makna dari ayat ini adalah wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu untuk bertambahnya ilmu. Pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertambahnya ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya bertambah hartanya. Namun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu agama, agar senantiasa kita juga setiap hari semakin bertambah ilmunya, bukan malah berkurang. Dengan cara kita memperkuat pelajaran-pelajaran yang sudah kita talaki dari guru-guru yang thiqah dan kita senantiasa untuk bertambah setiap harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa meminta kepada Allah agar bertambahnya ilmu. Apalagi kita mestinya harus lebih gigih dan lebih semangat lagi agar kita selalu mendapatkan ilmu agama yang belum pernah kita dengar. Lebih kita mendengar kajian-kajian ilmu agama yang lebih mendalam lagi. Lebih haus lagi ingin mendalami ilmu agama. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama adalah firman Allah Ta'ala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang maknanya adalah bahwa orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu itu berbeda. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu agama itu berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka bagaikan seseorang yang bisa melihat, ya. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama bagaikan orang-orang yang buta. Orang yang bisa melihat dan orang yang buta jelas berbeda. Jadi pada ayat ini dijelaskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bahwa orang-orang yang mengetahui ilmu agama itu berbeda dengan orang-orang yang
tidak mengetahui ilmu agama. Terus kemudian di dalam ayat yang lain juga dijelaskan tentang keutamaan ilmu agama adalah firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu mereka ya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat mereka eh, memiliki kedudukan tinggi menurut Allah taala. Kemudian pada ayat yang lain juga dijelaskan firman Allah taala. Qala Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, pada ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, wa hadza ay qaulullah dalilun ala fadlil ilmi wal ulama. Jadi pada ayat ini menjadi dalil tentang keutamaannya ilmu dan tentang kedudukannya para ulama, bahwa mereka ya adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala sebab mereka itu memiliki ilmu agama. Kenapa kok pada ayat itu disebutkan atau sebagai bukti bahwa ilmu memiliki kedudukan tinggi menurut Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memiliki ilmu agama mereka juga mendapatkan darajah yang aliyah menurut Allah Ta'ala. Sebab jika ada sesuatu yang lebih mulia daripada ulama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan sesuatu tersebut setelah penyebutan malaikat. Pada ayat itu kan disebutkan yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Yang pertama Allah Ta'ala memuji kepada zatnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada malaikat-malaikatnya. Terus kemudian setelah menyebutkan para malaikat-malaikatnya, Allah Ta'ala menyebutkan wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu dan ilmu agama ini memiliki keutamaan, memiliki keagungan menurut Allah Ta'ala. Namun, siapakah yang dimaksud dengan ulama di sini? Yakni para ulama-ulama al-amilin, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, al-atqiya. Mereka yang mengamalkan ilmunya, yakni melakukan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Nah, inilah yang sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang maknanya bahwa sesungguhnya hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang takwa. Nah, maksudnya bagaimana? Orang-orang yang takwa mereka adalah al-ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang atau hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling takut kepada Allah Ta'ala, al-ulama, dinisbati lil awam. Dinisbatkan kepada orang-orang awam, mereka para ulama itu lebih takwa. Yakni seseorang yang menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan secara kontinu ataupun secara istiqamah. Jadi ketika disebutkan di dalam Al-Quran pujian terhadap ulama, yakni yang dimaksud adalah al-ulama al-amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama. Ada sebuah syair yang mungkin syair ini sudah masyhur, sudah terkenal ya. Sebagian dari kita atau semuanya mungkin sudah pernah dengar ini ya. Sudah waktu di pesantren atau di madrasah-madrasah syair ini biasanya diajarkan. Qala syair ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman.
Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, ya. Disebutkan ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman, belajarlah, ya. Maka sesungguhnya seseorang itu dilahirkan tidak dalam keadaan alim, orang yang mengerti. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Nah, ini syairnya. Saya ulangi lagi syairnya. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Baik. Sekarang kita menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu agama minal hadis, ya, dari hadis. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang maknanya, barang siapa yang dikehendaki Allah taala kebaikan, ya, maka Allah taala akan memudahkan orang tersebut di dalam memahami ilmu agama. Nah, kata khairon di sini, ya, kata khairon di dalam hadis ini adalah husnul khotimah, yakni meninggal dunia dalam keadaan membawa iman yang benar. Maka hadis ini juga salah satu hadis yang menjelaskan busro atau kabar gembira bagi para pencinta penuntut ilmu agama, bahwa mereka, ya, semoga para penuntut ilmu agama, ya, tergolong orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala meninggal dunia dalam keadaan beriman. Karena di dalam hadis ini, ya, kata khairan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausihnya itu, bahwa yang dimaksud khairan adalah husnul khotimah. Maksudnya seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya, khairan, dalam keadaan meninggal dunia husnul khotimah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia di dalam mempelajari ilmu agama. Yakni mempelajari ilmu agama kepada seorang guru yang fiqh, terpercaya, sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bisa dipertanggungjawabkan isi penyampaiannya. Yufaqihu fiddin, dan juga dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari hingga sampai meninggal dunia dalam keadaan beriman. Maka ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama. Baik. Sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu agama yang sebagaimana ditempuh oleh para ulama-ulama kita? Ya, tata cara mendapatkan ilmu agama dengan cara talaki, ya, dengan cara talaki, yakni mengaji ilmu agama kepada seorang guru yang terpercaya, yang thiqah, ya, harus amanah, di dalam ilmu agama. Sebab amanah di dalam ilmu agama itu lebih penting, ya, daripada amanah di dalam harta. Kenapa? Karena seseorang yang berkhianat di dalam ilmu agama, nanti akibatnya, ya, itu lebih besar kerusakannya daripada orang yang berkhianat di dalam harta. Semisal ada seseorang yang berkhianat di dalam ilmu agama, akibatnya adalah nanti ibadahnya rusak, bahkan sampai menyebabkan kekufuran. Sedangkan ketika seseorang itu berkhianat di dalam harta, terjatuh di dalam keharaman dan juga merugikan, ya. Tapi tidak sebagaimana terjadi nantinya ketika seseorang berkhianat di dalam ilmu agama, ya, bisa menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Maka sangat penting sekali amanah di dalam ilmu, yakni dari sisi talakinya, ya, talaki ilmu agama harus kepada seorang guru yang terpercaya dan thiqah. Tidak cukup mendapatkan ilmu agama dengan modal
membaca kitab tanpa ada bimbingan seorang guru. Sebab apa? Di dalam hadis lanjutan dari hadis may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din innamal ilmu bitta'allum, bahwa ilmu agama itu didapat dengan cara belajar, bukan dengan cara mutali', bukan dengan cara bimutala'atil kutub, bukan dengan cara membaca kitab. Nah, kemudian perkataan ulama tentang masalah ini, tentang kaifiyah tata cara mendapatkan ilmu agama, yakni dengan cara talaqi, ya, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin. Beliau ini termasuk min kibarit tabi'in, termasuk ulama tabi'in yang luar biasa. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Rawahu Muslim fi muqaddimati sahihihi. Ya, maknanya sesungguhnya ilmu ini adalah dinun agama. Maka perhatikanlah dan waspadalah ketika kalian mengambil ilmu agama kepada siapa. Harus diperhatikan syarat ketentuan seseorang, ya, seorang guru yakni yang kita mau ambil ilmunya. Pertama jelas akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Terus kemudian mumpuni di dalam ilmu agama serta sanadnya muttasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu agama itu tidak bisa didapat dengan cara bimujarradil muthala'ah minal kutub. Hanya sekedar membaca saja di dalam kitab-kitab. Ya, kenapa? Karena terkadang di dalam kitab yang dibaca oleh seseorang terdapat dasun ataupun sisipan waftira'un 'alad din, dan bisa terdapat pendustaan terhadap agama. Nih, ya. Atau terkadang nanti bisa terjadi, ya, seseorang yang hanya modal membaca kitab saja, nantinya dia akan memahami pemahaman dengan pemahaman yang berbeda dengan para ulama-ulama salaf dan para ulama-ulama khalaf. Akhirnya dia melakukan ibadah fasidah, melakukan ibadah yang tidak benar, melakukan ibadah yang bertentangan dengan syariat, dianggap bahwa yang dia lakukan ibadahnya itu benar. Ya, atau bahkan bisa terjatuh di dalam kekufuran seperti halnya nantinya menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga menyembah sesuatu yang dia bayangkan. Ya, dianggap bahwa kitab yang dia baca adalah kitabnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ternyata kitab yang dibaca adalah kitabnya Al-Wahabi. Atau salah memahami pemahaman para ulama yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi karena bil ahwa, dengan hawa nafsunya, tidak dengan cara talaki, akhirnya memahami yang di dalam kitab sebenarnya maksudnya tidak sebagaimana si pembaca, tapi si pembaca itu mengartikannya dengan pemahaman sendiri, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya kan? Seperti halnya semisal nih, semisal ada seseorang yang hanya modalnya membaca, ya, tidak dengan berguru, ya, mendapatkan ilmunya dengan cara membaca kitab saja. Ketika menemukan riwayatnya Imam Malik, gitu. Riwayatnya Imam Malik itu yang sabit adalah waqaf anhu marfu. Tapi ada riwayat yang dhaif, ya, yaitu riwayat yang menggunakan waqaf anhu majhul. Nah, karena orang ini tidak mengaji kepada guru yang thiqah, menganggap bahwa waqaf anhu majhul ini perkataannya Imam Malik dengan pemahaman dia sendiri, gitu ya. Yang akhirnya mengatakan Allah itu duduk. Duduknya Allah Ta'ala tidak sama dengan duduknya makhluk. Nah, ini bisa terjadi gara-gara apa? Gara-gara dia tidak memiliki guru yang thiqah. Padahal riwayat yang sabit dari Imam Malik adalah waqaf anhu marfu, yang maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala disifati dengan sifat makhluk. Kemudian dikuatkan makalah lagi, yaitu makalahnya Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatibul Baghdad. Ini adalah salah satu ulama al-muhaddits. Beliau mengatakan, la yu'khadul ilmu illa min afwahil ulama. Tidaklah ilmu agama didapat kecuali dari mulut-mulut para ulama. Maka dari makalah, ya, dua makalah ulama ini, ya, dapat kita ketahui bahwa menuntut ilmu agama itu harus dengan cara talaki,
kepada seorang yang arif fiqh, orang yang mumpuni dan fiqh terpercaya, orang tersebut mendapatkan ilmu ini dari seorang yang fiqh juga sampai kepada sahabat hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatibul Baghdad mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan, allazi ya'khudhul haditsa minal kutub yusamma sahafiyan. Ya, seseorang yang mengambil hadis, mendapatkan hadis dari kitab-kitab, ya, artinya dia tidak berguru, yusamma sahafiyan. Maka orang tersebut disebut dengan sahafiyan, orang yang otodidak, ya. Wallazi ya'khudul Qur'ana minal mushaf yusamma mushafiyan wala yusamma qari'an. Dan seseorang yang mengambil Al-Qur'an dari mushaf tanpa ada seorang guru yang membimbing, ya, yang membimbingnya, yusamma mushafiyan, maka disebut mushafi, tidak disebut qari'an. Nah, dan juga ya para ulama ya telah memberi peringatan, ya, telah memberi peringatan tentang seseorang yang mendapatkan ilmu i'timadan ala mujarradil muthala'ah, ya, tentang tahdzir terhadap seseorang yang hanya mendapatkan ilmu itu mengandalkan membaca. Ya, mereka mencontohkan Tumal Hakim. Ya, ini sudah pernah dengar ya. Mencontohkan Tumal Hakim, bahwa Tumal Hakim itu seseorang yang profesinya sebagai kedokteran. Ya, beliau itu ya, si Tumal Hakim ini ya, si Tumal Hakim itu mendapatkan ilmu kedokteran, dia hanya modal membaca tanpa ada seorang guru. Ya, buku-buku yang dia baca adalah buku-buku warisan dari ayahnya. Terus kemudian banyak pasien-pasien yang meninggal dunia gara-gara si Tumal Hakim. Kenapa? Karena Tumal Hakim itu meriwayatkan sebuah hadis, ya, yang mestinya yang benar itu al-habbatu sauda syifaun min kulli da. Ya, ini hadis yang benarnya adalah al-habbatu sauda syifaun min kulli da, bahwa habbatu sauda, ya, adalah syifa, menjadi sebab penyembuh segala penyakit. Kemudian si Tumal Hakim malah justru ya bacanya al-hayyatu sauda syifaun min kulli da, bahwa ular yang hitam menjadi sebab obat segala penyakit. Akhirnya ramuan yang dia pakai yakni campuran bisa ular terus kemudian dicampur dengan yang lainnya mengakibatkan pasiennya malah meninggal dunia. Ini gara-gara apa? Gara-gara si Tumal Hakim itu mendapatkan ilmu kedokteran hanya modal membaca. Bahkan karena saking begitu parahnya si Tumal Hakim, ada para masyarakat orang-orang itu membuat syair untuk si Tumal Hakim itu. Qala himarul hakimi tuma law ansafuni lakuntu arkab. Ya. Ya, seandainya keledainya si Tumal Hakim itu bisa berbicara, maka keledainya Tumal Hakim akan berkata, kalau semisal ya mereka ingin mensifati aku, tentu aku ingin menjadi orang yang menaiki si Tumal Hakim. Kenapa? Kata si keledai itu, li'annani jahilun basitun. Ya, kata keledainya, karena saya keledai adalah jahilun basit, bodohnya itu ringan, basit. Warakibi jahilun murakkab. Sedangkan yang menaiki aku yaitu si Tumal Hakim, jahilun murakkab, bodohnya itu tersusun-susun gitu. Saking begitu parahnya si Tumal Hakim itu kan. Dan juga ada sebuah syair yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, ya. Beliau mengatakan, ya zunnul ghumru annal qutba tahdi akhafah min li idrakil ulumi. Ya zunnul ghumru, al-ghumru yakni al-jahil. Orang bodoh ya menduga annal qutba tahdi akhafah min, bahwa kitab-kitab itu bisa memberikan petunjuk kepada orang yang mampu memahami, pada orang yang cerdas, liidrokil ulumi, untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha khawamidha hayyarat aqlal fahimi. Namun orang-orang bodoh itu tidak tahu bahwa di dalam kitab-kitab terdapat persoalan-persoalan yang sulit yang menyebabkan
orang-orang cerdas menjadi bingung. Idza runtal uluma bi ghairi syaikhi dhalalta 'anis siratil mustaqimi. Ya, jika kamu mencari ilmu bi ghairi syaikhi, tanpa ada seorang guru, dhalalta 'anis siratil mustaqimi, maka niscaya kamu akan tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Dan nanti persoalan-persoalan akan menjadi kacau atau tidak jelas bagimu, ya, artinya tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, hatta takuna adalla min tumal hakimi, sehingga kamu menjadi orang yang lebih sesat daripada tumal hakim. Maka kita, ya, para penuntut ilmu agama, ya, harus apa? Harus amanah di dalam ilmu, ya, mulai dari saat kita talaqi ilmu agama harus amanah sesuai dengan pemahaman seorang guru yang thiqah, yang terpercaya. Terus kemudian saat menyampaikannya juga sesuai dengan eh, ilmu yang didapat dari seorang guru, tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Serta bagi para penuntut ilmu agama, jangan sampai melupakan kata la adri, saya tidak tahu. Ya, karena seseorang yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, ya, maka terjatuh di dalam dosa-dosa dosa besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, ya, yang artinya janganlah kamu berbicara tanpa didasari dengan ilmu. Baik, gimana adminnya? Oke, mungkin sampai sini dulu pembukaan. Baik. Ya, kita tutup sama-sama dengan bacaan tahlil seperti biasanya. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Rabbi ighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhir wa husnal khitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.